Selamat pagi bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam rangka perkuliahan Magister of Divinity untuk Bapak Dr. Gabriel Panggabean SPAK. Dan kali ini kami akan membahas sebuah makalah tentang cara menulis karya ilmiah. Ora Samang, selamat pagi. Kembali lagi nak. Ya kan kayak kemarin-kemarin. Tinggal di apa? Diputar aja apanya, screen-nya. Ya sebentar Pak. Ya. Ya, udah bagus. Oke, baik Lamang, senang berjumpa kembali dalam pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas paper aman yang berkaitan dengan cara menulis karya ilmiah. Jadi pertemuan kita hari ini membahas paper itu dan tentu akan kita urai satu persatu sehingga nanti ke depan kita akan boleh menambah wawasan kita soal cara menulis ilmiah. Sebelum kita mulai perbincangan kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur bisa bertemu kembali dengan Amang Panggabean dalam rangka bincang-bincang soal perkuliahan kami di program Magister of Divinity. Berkati perbincangan kami pagi ini yang bertopik cara menulis karya ilmiah. Makalah yang pertama dalam mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih Bapak, kami akan memulai perkuliahan ini demi nama Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Amin. Ya, paper yang Amang kirimkan ke saya, itu sudah saya baca dan tentu kita akan berbincang-bincang dari apa yang Amang tuliskan dalam paper itu. Nah, paper itu memang sudah saya periksa secara umum apa yang Amang tulis itu menjadi langkah-langkah dalam rangka menulis karya ilmiah. Jadi menulis karya ilmiah. Jadi menulis karya ilmiah itu tentu ada yang harus kita persiapkan langkah-langkahnya. Nah, Amang sudah jelaskan di sini ada latar pendahuluan yang berisi latar belakang, kemudian ada rumusan masalah ya, identitas masalah, kemudian ada rumusan masalah, kemudian pada tujuan penelitian, nanti ada manfaat penelitian, baru nanti ada sistematika metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Itu biasanya yang di bab 1. Lalu setelah ada sistematika penulisan, tentu masih ada lagi lanjutan dari
struktur daripada karya ilmiah itu, yaitu pembahasan dan sebagainya. Tetapi apa yang Amang sampaikan pada makalah ini merupakan salah satu bagian daripada kerangka menulis makalah ilmiah. Ini masih dalam bagian pendahuluan saja. Nah, kalau misalnya kita melihat bagaimana penulisan karya ilmiah yang standar aja lah yang kita mau lihat, ada memang beberapa bentuk karya penulisan yang berlaku secara umum di berbagai kampus, tetapi tentu itu berbeda-beda. Setiap kampus itu memiliki kebijakan-kebijakan. Nah, tetapi secara umum struktur dari makalah ilmiah, ya, struktur makalah ilmiah itu secara umum pertama itu secara teknis harus ada cover, itu halaman depan itu sudah Amang buat tadi. Kemudian ada kata pengantar dalam menghantar kita kepada pembahasan materi yang akan kita bahas. Nah, setelah kata pengantar baru ada daftar isi makalah itu, sehingga nanti pembaca bisa melihat apa sebenarnya isi daripada makalah itu. Itulah pentingnya daftar isi. Lalu sudah daftar isi baru masuklah dia ke pendahuluan. Nah, jadi pendahuluan yang Amang buat dalam paper Amang ini merupakan langkah keempat yang dilakukan dalam menulis sebuah karya ilmiah. Langkah keempat. Tadi ya ada cover, ada kata pengantar, ada daftar isi, lalu pendahuluan. Nah, isi pendahuluan itulah yang Amang tuliskan dalam paper ini. Nah, apa itu isi pendahuluan? Pendahulu itu tadi sudah dia Amang tuliskan di paper Amang itu, yaitu latar belakang. Nah, mengapa kita melakukan penelitian itu atau menulis topik itu? Apa dasar alasan kita? Apa ketertarikan kita sehingga kita menulis topik itu? Itu misalnya itulah latar belakangnya itu. Artinya untuk apa kita menulis itu? Tentu ada tujuan, maksud dan sebagainya. Lalu apa yang menjadi persoalan penelitian? Itu biasanya di latar belakang. Nah, kemudian setelah selesai kita di latar belakang, baru kita merumuskan masalah. Rumusan masalah ini merupakan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dan itulah yang akan kita jawab biasanya di bab 3-4 kalau dia skripsi atau disertasi misalnya atau tesis. Pertanyaan kita di rumusan masalah ini harus dijawab di pembahasan kalau dalam karya ilmiah atau di jurnal. Dia dijawab secara lugas. Sehingga pertanyaannya tidak lebih dari 3 pertanyaan. Karena kalau terlampau banyak pun pertanyaannya nanti, tentu kita akan capek menjawabnya. Karena keterbatasan waktu biasanya 2-3 pertanyaan rumusan masalah ini. Pertanyaan pertama itulah pertanyaan utama. Itulah yang akan kita jawab secara menyeluruh. Lalu dibantu oleh pertanyaan yang kedua dan ketiga untuk membantu menjawab pertanyaan pertama yang inti itu. Itu biasanya rumusan masalah. Sehingga rumusan masalah itu menjadi sebuah target yang harus dijawab dalam penelitian kita. Kemudian tentu setelah ada rumusan masalah, baru masuklah kita ke tujuan. Tujuan itu berasal dari pertanyaan penelitian kita tadi. Apa yang kita tanya dalam rumusan masalah, berarti itulah tujuan kita menulis karya ilmiah itu. Nah, kalau misalnya contoh kita buatlah ini ada contoh judul lah ya, judul. Contohnya ini kita buatlah
apa ini sebentar saya cari judul dulu. Fungsi manajemen keuangan ya, fungsi manajemen keuangan di sebuah perusahaan misalnya. Lalu pertanyaan penelitian kita misalnya, bagaimana atau apa arti dari fungsi manajemen keuangan? Apa arti dan fungsi manajemen keuangan? Berarti tujuan kita harus sesuai dengan itu. Tujuan penulisan ini ialah untuk mendeskripsikan pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Nah, di situ dia sinkronnya. Kalau pertanyaan kita di rumusan masalah misalnya dari mana sumber dana perusahaan, maka tujuan penelitian kita mendeskripsi sumber dana perusahaan. Nah, kalau pertanyaan penelitian kita misalnya bagaimana secara perkembangan manajemen keuangan, tujuan penelitian kita mendeskripsi sejarah perkembangan manajemen keuangan. Nah, jadi rumusan masalah dengan tujuan itu harus sinkron. Nah, lalu ketika kita misalnya menulis manfaat pun seperti itu. Manfaat itu harus juga sinkron dengan tujuan. Jadi seperti tadi rumusan masalah ini, kalau pertanyaannya apa pengertian dan fungsi manajemen keuangan, lalu tujuannya mendeskripsi pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Jadi dia sinkron antara tujuan dan rumusan masalah. Jadi ini semua sinkron dia ke bawah. Demikianlah tujuan. Tujuan itu pun harus sinkron dengan manfaat daripada penelitian. Nah, itu yang akan kita lihat dalam penulisan karya ilmiah. Sehingga antara rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian itu harus mengalami sinkron. Artinya tidak berbeda. Nah, baru setelah itu barulah kita masuk pada pembahasan. Nah, di pembahasan itulah nanti mulailah kita mengurai apa yang menjadi jawaban kita atas pertanyaan penelitian di rumusan masalah. Nah, itulah biasanya bagian struktur dari makalah ilmiah. Baru terakhir penutup. Setelah kita bahas, baru penutup. Di penutup itu ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan itu bukanlah sebuah summary atau ringkasan, tapi kesimpulan itu adalah jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Jadi kalau tadi kita bertanya di rumusan masalah ada 3, nah kita jawablah dia secara singkat apa hasil daripada penelitian kita itu. Nah, hasil ini bisa terbuka untuk ditindaklanjuti oleh peneliti lain. Nah, hasil ini menjadi open-minded ya, terbuka untuk orang lain melanjutkan. Nah, atau bisa kesimpulan tertutup. Artinya ya penelitian ini hanya sekali, nggak dilanjutkan lagi karena memang dia temporal, penelitian temporal. Tidak mungkin di follow up. Tapi biasanya kesimpulan-kesimpulan itu selalu terbuka. Karena penelitian apapun di dunia ini selalu terbuka untuk diteliti ulang atau ditindaklanjuti. Makanya ada teori-teori yang baru dibantahkan dengan penyelesaian atau penelitian yang baru. Setelah kesimpulan baru ada saran. Saran itu adalah hasil dari kesimpulan kita. Kalau kesimpulan kita terbuka, maka kesimpulan itu bisa disarankan untuk ditindaklanjuti. Bisa saran itu kepada pembaca, bisa saran itu kepada lembaga, atau saran itu kepada masyarakat dan sebagainya. Itu saran. Nah, setelah saran barulah masuk tadi daftar pustaka. Nah, itulah biasanya gambaran umum dari cara penulisan makalah. Jadi yang Amang buat dalam paper yang pertama ini masih salah satu bagian dari rangkaian dari seluruh penulisan karya ilmiah. Artinya masih satu bagian dari tahapan. Artinya masih yang Amang tuliskan masih pendahuluan.
Tidak apa-apa. Lalu Amang sudah mengurai apa itu latar belakang, apa itu identifikasi masalah, ada rumusan masalah, tujuan, metodologi, sistematika dan sebagainya. Dan memang dalam sebuah penelitian yang paling utama dilihat adalah metodologi. Nah, seperti yang Amang urai di sini, metodologi penelitian ini menjadi termasuk penentu dalam diterimanya sebuah tulisan di jurnal-jurnal, metodologinya. Nah, ini metodologi. Nah, Amang sudah jelaskan ada beberapa metodologi yang sering digunakan dalam karya ilmiah. Di sini ada metodologi kualitatif, ada metodologi kuantitatif, ada metodologi tadi di sini survei, metode deskriptif. Jadi memang sering orang atau penulis kita yang menulis ini belum mampu membedakan apa itu metode dan metodologi. Metode itu tidak sama dengan metodologi. Kalau metodologi itu kan ilmu, dia ilmu. Metode itu cara. Jadi kalau disebut metodologi, ini sudah Amang buat ini sini, dia adalah sebuah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Jadi dia metodologi. Jadi metodologi, metodos dan logos atau logik. Jadi ilmu yang mempelajari cara, itu ya, ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan sesuatu masalah secara ilmiah. Itulah metodologi. Kalau metode, cara kita mengumpul data dari berbagai sumber. Nah, karena metode itu menjadi alat mendapatkan data dari lapangan atau data dari buku, data dari responden, informan. Nah, tergantung metodologi yang kita gunakan. Nah, kalau dia menggunakan metodologi kualitatif ini berarti metode yang akan dia gunakan mengumpul data ialah wawancara dan wawancara yang mendalam, interview and in-depth interview. Jadi wawancara dan wawancara yang mendalam. Itu metode yang dia gunakan untuk mengumpulkan data. Makanya metodologi kualitatif ini lebih menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, dan wawancara. Di wawancara ini pun tadi ada yang terstruktur. Wawancara yang terstruktur itu berarti kita menentukan siapa-siapa yang akan kita wawancarai berdasarkan variabel-variabel yang kita butuhkan. Nah, misalnya kalau dia mewawancarai soal iman, berarti kan dia mulai buat variabel remaja, muda, orang tua, rohaniawan, karyawan, dan sebagainya. Itu tergantung variabel kita. Nah, tapi variabel itu bukan dalam arti kuantitatif, tapi variabel dalam arti kualitatif. Itu metode untuk mengambil data. Kalau dia pilih atau kita pilih metodologi yang kita gunakan dalam penyelesaian penelitian itu kualitatif. Tetapi kalau kuantitatif, metodenya bukan lagi tadi wawancara. Nah, sering orang membuat metodologi yang dia pilih kualitatif, tapi dia buat angket atau metodologi kuantitatif di wawancara. Kalau metodologi yang kita gunakan kuantitatif, alatnya atau cara kita mengumpul data ialah angket atau kuesioner. Jadi kita sebar angket,
kita sebar kuesioner kepada responden, maka kita menunggu jawaban. Makanya metode kuantitatif ini intinya ialah semakin banyak yang kita teliti, maka akan terjadi kemungkinan benar penelitian kita. Jadi dia lebih objektif dan analitis. Nah, dia menggunakan metode seperti tes, pengujian, kemudian di sini dibuat memang sini wawancara yang terstruktur, tapi sebenarnya kalau wawancara itu adalah bagian dari kualitatif. Bukan kalau dia kuantitatif, biasanya tidak ada wawancara. Karena dia hanya mengandalkan soal banyaknya orang atau banyaknya data menjawab pertanyaannya. Semakin banyak orang menjawab benar, maka dia benar. Tapi kalau sedikit orang menjawab benar, berarti penelitiannya negatif. Bukan kita katakan gagal, karena lebih tidak ada penelitian yang gagal. Cuma hasilnya positif atau hasilnya negatif. Positif berarti dia mendukung tesis hipotesanya. Tapi kalau dia negatif berarti tidak mendukung hipotesanya. Jadi semua hasil itu. Baik positif negatif itu hasil dari sebuah penelitian. Nah, metode ini survei atau metode deskriptif itu bagian dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau dia penelitiannya kualitatif, alat peneliti ialah peneliti itu sendiri. Jadi kita yang meneliti itu sebagai alat atau apa namanya instrumen. Tetapi kalau untuk kuantitatif, alatnya ialah angket atau kuesioner. Nah, itu alatnya. Jadi beda. Jadi kebenaran pada kualitatif ialah berada pada peneliti sendiri karena dia membuat narasi-narasi. Tapi kebenaran pada kuantitatif adalah angket atau kuesioner. Nah, inilah yang perlu dipahami dalam rangka penulisan karya ilmiah, sehingga ke depan karya kita secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya nanti kalaupun kita propose itu submit ke sebuah jurnal melihat metodologi penelitian kita bagus, nah maka mereka akan bisa accept atau menerima jurnal kita atau tulisan kita dengan baik. Itu biasanya kalau secara umum langsung metodologi itu sangat mendapat perhatian khusus daripada pembaca baik jurnal ataupun kita di kampus. Kalau menulis skripsi, menulis tesis atau menulis disertasi, yang disoroti dosen-dosen penguji biasanya adalah soal metodologinya. Metodologi apa yang dia gunakan. Nah, kalau soal referensi dan penulisan catatan kaki atau catatan perut, itu memang tergantung daripada kebijakan kampus itu. Kebijakan kampus. Jadi kalau biasanya kita di CT selalu menggunakan metode Turabian. Turabian itu ialah catatan kaki. Tetapi sebagian jurnal memang tidak suka dengan Turabian, tapi suka dengan APA. APA itu American Physiological Academy. APA itu catatan perut, kalau bahasa Indonesia catatan perut. Kalau misalnya ini seperti yang Amang buat ini kan, ini adalah APA, catatan perut. Sinulinga 2018, nah itu biasanya itu catatan perut. Karena informasi tentang sumber kita langsung di dalam tulisan. Misalnya ini rahim 2020. Nah, tapi kalau dalam penulisan karya ilmiah di kampus STT Abdussalam Medan masih menggunakan Turabian, artinya catatan kaki. Nah, ini teknis-teknis. Memang kalau kita buat dalam catatan perut dia seperti ini, dia simple, tidak ribet kelihatan paper kita.
Tapi dalam karya ilmiah, dalam mahasiswa biasanya mengapa dipakai keturabian? Supaya dosennya tidak capek melihat daftar pustakanya. Kalau catatan perut seperti ini kan kita harus lihat ke belakang daftar pustakanya. Tapi kalau pakai catatan kaki, langsung di bawah kita lihat sumbernya. Dari buku mana, halaman berapa, terbit tahun berapa, gitu. Itu biasanya mengapa orang menggunakan keturabian, tidak menggunakan catatan perut atau apa. Baru soal referensi, sumber referensi, daftar pustaka pun itu kalau dia menggunakan model manual, memang dia harus kita catat ulang apa yang kita tulis dalam catatan perut tadi, sehingga memang menyulitkan kita mencari sumbernya untuk menulis ulang di catatan kepustakaan ini. Tapi kalau di catatan kaki lebih menolong karena kita sudah dia tahu bagaimana sumber, dari mana sumbernya. Nah itu. Jadi misalnya ketika catatan perut kita langsung lihat ke bawah, bolak-balik dia. Tapi kalau catatan kaki langsung di halaman yang sama kita lihat sumber ilmiahnya. Itulah soal teknis. Kemudian nanti soal ini, misalnya catatan daftar pustaka, Amin Silahi, Gabriel Metodologi Penelitian dan Studi Kasus, Sido Arjo, CV Citra Media. Di CV-nya ini tidak perlu ditulis CV, termasuk nanti ada PT, CV, itu tidak perlu dibuat. Nama penerbit tidak perlu dituliskan CV. Dan kemudian ya buku harus ditulis dalam bentuk italik, miring. Ini biasanya harus ditulis miring. Cara praktis penulisan karya ilmiah. Nah, inilah beberapa catatan dari saya, Amang. Kita boleh diskusi sehingga apa yang menjadi tambahan dari saya tadi bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penulisan paper-paper berikutnya untuk Amang nanti. Kalau ada pertanyaan atau masukan dari Amang juga, atau kita sharing informasi, boleh. Karena kan biasanya Amang sudah banyak. Itulah, tolong Amang kirimkan dulu nanti yang Amang itu, yang barusan Amang katakan itu. Oke. Contohnya itu, ya, tolong Amang kirimkan ke WA nanti ya. untuk saya cari. Karena ini ilmu baru bagi saya, Mang, ini ilmu baru ini. Nanti Jadi, akan dikirimkan. Ya, saya harus belajar dari nol ini, kan begitu. Iyalah. Ya. Oke, baik, Amang. Nanti akan saya kirimkan. Itulah yang jadi saya pun masih meraba-raba ini, Amang. Iyalah. Memang nanti ya dalam kemutahiran penelitian sekarang semakin banyak hal yang harus kita kejar. Sekarang orang sudah menggunakan program mendelay lagi dalam menulis karya ilmiah, dan itu memang ya harus berjiwa yang masih progresif dan muda kan, sehingga dia tahu kemajuan teknologi ini. Ya, menggunakan mendelay katanya. Ya, tapi pelan-pelan bisa diikuti semua model-model itu. Karena dulu kan dari perubahan mesin tik ke komputer, lalu di komputer masih menggunakan MS Word dulu ya, MS Word, Excel istilah dulu, baru setelah itu berubah ke Microsoft Office, lalu setelah Microsoft Office sekarang masuk lagi ke Mendeley, Zotero, waduh, makin memang menolong kita mengerjakannya, sehingga kita tidak ribet lagi menulis catatan kaki, tetapi sudah dibantu oleh komputer. Misalnya contoh kalau tulisan Amang tadi, misalnya di sini kita tulis kutipan orang,
Jadi tidak perlu menulis catatan kaki. Misalnya seperti di sini, di ujung ini, kita hanya klik referensi, kita klik insert citasi, kita tulis bukunya, misalnya Jaluku, Sony Jaluku misalnya, kita klik OK, dia di bawah ini langsung nanti ada tertulis apa namanya, ini kan sudah ada catatan kakinya ini, langsung ditulis oleh mesin itu sendiri. Nah, yang ini kan tadi sudah saya masukkan, ini catatan kaki ini. Bentar. Yang ini sudah saya masukkan catatan kakinya. Di bawah itu sudah tertulis langsung oleh mesin. Ini. Sony Jaluku. Dia sudah langsung klik. Ini. Dia sudah ada catatan kakinya di bawah. Jadi tidak perlu lagi kita menulis catatan kakinya. Jadi mesin itu yang menulisnya. Baru nanti misalnya kita tambah lagi catatan kaki kita di sini. Misalnya di sini kita tambah catatan kaki di sini. Kita ini misalnya kita buat dia referensi di sini. Kita kutip dari buku orang. Misalnya bukunya, kita buatlah dulu buku saya, misalnya Ramli. Kita oke-kan di sini. Nanti dia sendiri, dengan sendiri dia akan membuat catatan kaki. Nah, kan ini langsung terbuat nih buku tulis sendiri. Nah, baru ketika kita nanti misalnya membuat daftar pustaka, tidak perlu lagi kita mengetik seperti ini daftar pustaka ini. Cukup kita masukkan di sini insert bibliografi. Nanti ini akan menyusun sendiri mesin itu kan, insert ini langsung seperti ini. Dia susun sendiri daftar pustakanya. Nah, kira seperti itu apanya memang. Tapi itu ya program yang baru. Itu juga memang sudah saya ajarkan ke mahasiswa S1 sekarang. Lalu ke mahasiswa S2 juga sudah saya ajarkan supaya menggunakan program ini. Tapi ya harus pelan-pelan. Itu Amang, nanti akan saya kirimkan apanya sama Amang tadi yang saya sampaikan itu ke WA Amang ya. Ya, tolong kirim Amang. Ya. Ada lagi kira-kira Amang yang mau didiskusikan? Kebetulan kan dosen kita, Pendeta Dr. Jan Yahaman meninggal bulan sore di rumah sakit. Siapa Pak? Royal Prima. Siapa Pak? Dr. Jan Yahaman Damanik. Dari Yaman Damanik? Ya, meninggal kemarin di rumah sakit. Jariaman Damanik yang dosen apa itu? Dosen dogmatika? Sejarah gereja. Mungkin masuk juga mengajak ke Amang. Iya. Iya ya. Waduh. Jariaman Damanik nggak ada mengajar sama saya Pak. Dia di mana meninggalnya Pak? Rumah sakit Royal Prima. Royal Prima. Jadi di mana tempat beliau? Sebenarnya dia di kampus sama apanya, rumah dukanya di kampus. Dan rencana besok dikuburkan ke Simalingkar B.
Oh, apakah dia terkena apa? Kena COVID enggak? Enggak. Sudah lama Amang ini cuci darah. Oh ya ya ya. Cuci darah. Lalu 2 minggu yang lalu masuk rumah sakit, kemudian kritis dan akhirnya meninggal. Oh. Ya. Jadi kampus di mana itu, Pak? Di STT Abdi Sabda, Medan. Di Jalan Binjai kilometer 10. Oh, apa itu? Perumahan itu? Di perumahan ya, di perumahan dosen. Oh, kapan meninggalnya, Pak? Kemarin malam jam 6 ya, jam 6 sore. Oh ya, Pak. Nah, itulah makanya saya bilang ya, pertemuan kita 1 jam hari ini Iya, karena iya, iya. ada persiapan untuk pengajaran lain dan juga untuk sebenarnya tadi ini sudah harus melayat ke sana lagi para dosen kan. Kita atur waktu supaya bisa semua berjalan. Ya, ya, Pak. Baiklah, Mang, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti paper berikutnya yang kedua, Amang kirim lagi supaya kita bisa diskusikan baik sejarah gereja itu dan juga yang metodologi. Kapan kita mau jumpa lagi, Pak? Berdasarkan apa kita kalau untuk sejarah gereja yang ini Amang harus kirimkan makalah yang kedua kan? Ya, ya. Ini sejarah gereja di Indonesia. Itu untuk sejarah gereja. Kemudian untuk tugas dari metodologi penelitian itu Amang harus mengirimkan trik untuk menulis di jurnal. Trik menulis jurnal ilmiah. Ya, ya. Nah, kalau sudah Amang kirim, baru nanti kita akan berdiskusi tentang makalah itu. Oh, jadi jadwal kuliah kita sesudah saya kirim aja, Pak? Ya, kirim Amang dulu, nanti kalau sudah dikirim baru saya baca, baru kita diskusikan. Tapi kalau misalnya Amang nanti perlu diskusi sebelum selesai itu, Amang komunikasikan aja. Kita kuliah, Amang tentang ini, kita bisa kuliah, nggak apa-apa. Ya, ya. Ya. Oke, Amang ya? Ya, ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Salam sehatlah selalu. Jumpa kita dalam pertemuan berikutnya. Ya. Izin kita menutup perkuliahan kita. Kita berdoa, Amang ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah beri kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas kami. Berkati Amang Panggabean dalam tugas-tugasnya, dalam kesehatannya, dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa, dengar kabulkanlah doa kami yang kami mohon dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Selamat pagi Amang ya. Ya, makasih, Bang. Yo, Horas. Ya.